Gerakan 1821 ini memang banyak sekali langsung yang merespon ya di Sapa Indonesia Siang. Banyak banget yang nunggu telepon. Kita tadi sudah ada sebelumnya ada penelpon mengenai bagaimana mengantisipasi kalau orang tua masih di jalan jam segitu. Pantas tidak sih kalau kita harus mengempower mbak di rumah atau mungkin mertua gitu supaya kita satu visi. Tapi ada juga yang sudah bersama kita nih yang udah telepon. Sudah ada penelpon dari Pak Muhammad dari Aceh. Kita akan dengarkan dulu Pak Muhammad, selamat siang. Pak Muhammad dari Aceh, selamat siang Pak. Pak Muhammad? Pak Muhammad dari Aceh. Masih tersambung bersama kita? Pak Muhammad? Nampaknya terputus, Pak Muhammad bisa coba lagi. Kita akan langsung sudah ada telepon dari Makassar, ada Pak Raga ya. Selamat siang Pak Raga. Selamat siang. Silakan Pak, ada Mbak Ihsan di sini. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Ya silakan Pak Raga. Selamat siang. Pada intinya sebenarnya ini untuk masalah anak-anak itu perlunya bimbingan di rumah. Meskipun kita sudah ada edukasi misalnya di sekolahan, playgroup dan sebagainya, intinya sebenarnya kalau masih umur-umur antara 3 sampai 4 tahun maupun sampai 5 tahun itu pendidikan yang utama di rumah. Jadi kita tidak usah pikirkan bagaimana anak saya misalnya kalau misalnya kita kerja bersama, bapak dan ibu kerja dan sebagainya pada waktu pagi, siang dan malam. Intinya bahwa memang harusnya edukasi di rumah lah yang paling menentukan bagaimana perkembangan anak itu ke depan. Baik. Terima kasih Pak Raga dari Makassar. Ya, terima kasih banyak. KBTK maksud Anda, Pak Raga nampaknya setuju dengan Abah Ihsan yang bilang kalau sebenarnya nggak masalah mengenai jam. Ini juga boleh sekaligus dijawab loh. Boleh. Abang mengenai tadi permasalahan yang Pak pertama. Hendra dulu tuh yang pertama. Gimana tuh? Jadi jamnya. kalau kita tidak bisa melaksanakan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Kalau misalnya kita kemudian datang jam 20, mulailah jam 20. Oke. Ya, saya bilang 18.21 wajib nggak? Enggak. Yang wajib adalah kita punya waktu untuk fokus dengan anak, mempengaruhi hidup anak. Karena hidup kita dengan anak nggak lama. Ya, hidup kita anak itu akan pergi dari rumah kita. 100% pengaruh kita dengan anak itu hanya sampai 12 tahun. Itu pun kalau kita ngurus anak. Oke. Ya, setelah SMP, anak-anak kita pengaruhnya tinggal 60% dari kita. 40% jadi dirinya sendiri. Itu pun kalau SMP-nya tinggal di satu kota dengan kita. Kalau SMP-nya boarding, kalau SMP-nya jauh, SMA tinggal 40% pengaruh kita dengan dia. Oh wah. Anak kuliah tinggal 10%. Itu pun kalau kuliahnya di Jakarta, misalnya kalau orang tua di Jakarta. Lah kalau kuliahnya di Australia, kalau kuliahnya di Singapura, kalau orang tuanya di Amerika, kan kalau pengaruh kita makin sedikit sama anak. Ya, artinya kalau kita misalnya datang jam 20, mulailah jam 20. Kalau kita datang jam 19, mulailah jam 19. Saya sepakat tadi dengan yang di Makassar Bapak tadi kan, ya gitu ya. Kemudian intinya di keluarga, ya. Keluarga harus punya waktu, harus disiplin. Kalau nggak mau nyediain waktu sekarang, pasti kita akan waktu kita akan disita oleh anak kita setelah anak kita terpengaruh orang lain. Nah, itu dia mau yang nggak harus anak kita dihindari. terpengaruh orang lain? Oke, efek yang tadi diinginkan begitu betul. ya. Tadi ini cukup menarik sekali. Tadi Abah mengatakan adalah bahwa setiap waktunya anak-anak ini akan berkurang. SMP tinggal 60% pengaruh orang tua. Langsung sedih ya Bar ya kamu ya? Saya langsung kayak nyes gitu. Nah, apakah pertemuan 3 jam yang berkualitas ini akan menambah prosentase pengaruh orang tua hingga anak nanti dewasa? Itu kalau kita melaksanakan 3 jam, sudah 60% itu. 80%. Kalau nggak laksanakan 3 jam, nggak sampai segitu. Oh, jadi sekarang saya tanya, adalah minimal sekali yang harus dilakukan oleh orang tua ya? Sekarang saya tanya, banyak orang tua setiap hari ketemu sama anak, apakah bersama anak? Atau cuma di dekat anak? Bersama anak tuh tidak bertiga dengan yang tadi handphone, tidak berempat dengan laptop, tidak berlima dengan kerjaan lainnya. Betul. Yang misalnya yang orang tua bisa nemenin di taman, di taman. Judulnya nemenin anak main sepeda, Betul. tapi bisa sambil begini. Pernah lihat? Sering. Iya. Ya, kakak ngejagain adanya sebentar, bunda mau update status dulu. Pernah lihat? Iya, kakak dengar nggak sih? Ini bunda mau update status dulu. Update statusnya apa coba? Menemani anak main sepeda. Oh, wow. Ya, anaknya terjatuh, gubrak tuh. Kan kakak, adanya jatuh kan? Kenapa sih? Cuman minta tolong sebentar. Update status lagi, anakku jatuh. Ironis sekali ya? Iya kan? Sambil difoto pula, mana kak yang sakit kak? Yang ini yang sakit kak? Oke, difoto, jadi foto profil, doakan untuk kesembuhan. Adek ya. Jadi sebaiknya supaya kita sebagai orang tua bisa mengakali kehilangan anak secara presentasi tadi, mulai umur berapa sebaiknya dari 18-21 ini? Dari sejak bayi pun bisa melakukan 18-21. Sampai 18-21 bukan hanya untuk anak balita. Anak SMP, SMA bisa terlibat. Bisa ya? Iya, yang terjadi anak SMA yang sudah dikasih gadget,
Buktikan, saya konsultan pengasuhan, ya. Saya bikin kursus-kursus saya sering dapat aduan dari banyak orang tua, ribuan orang tua di Indonesia. Dan hampir sebagian besar anak yang sudah dikasih gadget, smartphone, lalu dia masuk kamar, tidurnya jadi telat nggak? Telat Jadi sih. telat. Telat sih. Iya kan gitu. Betul, Sudah betul. berpisah dengan orang tua dari pagi sampai maghrib, sampai sore, di rumah masing-masing pula. Aha. Dengan alasan belajar. Yakin nggak belajar terus di kamar kalau sedang begini? Yakin nggak? Iya benar. Tidak ada yang Jadi mengawasi juga ya. 1821 adalah cara kita beradaptasi dengan perubahan zaman ini. Saya tidak memusuhi gadget. Saya juga menggunakan gadget. Ya, begitu. Tapi menggunakan ini dengan bijak. Hanya puasa sebentar 3 jam untuk mempengaruhi anak. 3 jam. Nah, 3 kalau jam tadi ini- kalau tadi seperti yang pertanyaan pertama ya, Bar, sorry saya potong. Ketika orang tua sudah mau inisiatif tapi anaknya tadi malah asik nonton atau misalnya mereka ada perlawanan-perlawanan. Ya, ya. Tipsnya gitu gimana supaya merayu anak 3 Orang jam tua tadi? harus punya skill mengasuh anak. Sebagian besar orang tua di Indonesia ketika menikah tidak disiapkan jadi orang tua, tidak punya skill. Ya, dengan skill itu orang tua mampu menjalin hubungan berkualitas dengan anak. Nah, banyak unsurnya. Yang pertama waktu tadi kebersamaan. Yang kedua soal ketegasan. Ya kan, jangan sampai orang tua tuh wajib lembut sama anak, tapi tidak boleh lembek sama anak. Aha. Kita wajib memperhatikan keinginan anak. Ya, tetapi keinginan tidak boleh bertentangan dengan kebutuhan anak. Betul. Kalau cuma keinginan anak bahaya. Betul. Ya, misalnya anak melari ke jalan inginnya dia kan, harusnya kan enggak kita karena itu berbahaya buat anak. Oke. Jadi meskipun anak nggak mau, tidak mau kan gitulah, kita bilang sama anak-anak kita, nah kamu boleh nonton nanti di waktu yang lain. Ya. Waktunya sekarang, papa, mama sudah berpisah dengan kamu dari pagi sampai sore. Kan gitu. Awalnya akan melawan, nangis dan lain-lain, nggak bisa nak. Nah itu ada skill lain nanti, soal ketegasan. Oke. Bukan kasar loh ya, ketegasan. Tegas ya, tegas ya. Disiplin. Lembut boleh, lembek jangan sampai lembek sama anak. Jadi sudah ada bergabung bersama kita juga, Mbak. Ada Pak Richard dari Bogor yang akan menanyakan sesuatu. Silakan Pak Richard dari Bogor. Selamat siang, Pak. Ya, usia saya sekarang 67. Jadi menurut saya yang paling penting itu orang tua harus mau berkorban masalah waktu. Karena pengalaman saya, banyak orang-orang tua hanya mementingkan dirinya sendiri. Banyak waktu yang dibuang-buang untuk hal yang tidak penting, padahal anak atau cucu memerlukan kita. Dan kalau kita dekat juga kadang-kadang kita memaksakan mereka untuk apa yang kita kehendaki, bukan apa yang penting bagi mereka. Oke. Ada cara sendiri artinya ya Pak Richard ya. Terima kasih Ya. Pak, kami tangkap maksud Anda. Artinya memang juga bukan keras tetapi tegas. Mencoba untuk membuka komunikasi terhadap anak, menjelaskan ini penting untuk Definisi tegasnya itu seperti apa sih, Bah? Tegas itu artinya anak dibebaskan tapi punya batas. Oke. Ya, anak-anak bermasalah di dunia kalau nggak kurang perhatian, overdosis perhatian. Kalau nggak terlalu dibebaskan, terlalu dikekang. Aha. Ya, bebas tapi punya batas tegas. Oke. Batas-batas yang sudah disepakati. Misalnya main sepeda boleh. Oke. Ya, tapi pulang pada waktunya. Itu namanya tegas. Ketika mereka melewati batas, ambil hak main sepedanya. Kan gitu. Itu contoh tegas. Konsekuensi. Ya, tidak butuh dengan konsekuensi misalnya. Tidak butuh kita membentak sedikit pun, apalagi cubitan, pukulan nggak butuh. Nah, ini yang saya maksud dengan saya mengajak banyak orang tua, ya. Ini waktu itu hanya satu unsur saja untuk membangun hubungan berkualitas agar anak bisa terpengaruh orang tua. Saya sudah menemukan, saya sudah berobservasi pada ribuan orang tua di Indonesia, hampir semua anak bermasalah, tahu nggak? Penyebabnya siapa? Orang tuanya sendiri. Iya. Seperti yang Bapak tadi omongkan tadi. Betul. Ya, orang tua mau nggak ngurus anak? Setelah ngurus anaknya, pakai ilmu nggak? Jangan-jangan salah urus. Contoh sederhana, kan kalau anak kita kena narkoba, hamil luar nikah, banyak orang tua yang ngomong kayak gini, apa yang kurang dari saya buat dia, apa yang kurang? Handphone, mobil, jalan-jalan ke Bali, komputer, motor, mobil, semua sudah saya belikan. Apa yang kurang dari saya buat dia, apa yang kurang? Lalu orang tua ini mengatakan, ya ada yang ngasih saran dia, kurang perhatian Pak, jangan sembarangan nuduh saya ya. Saya nasehatin anak saya tiap hari, itu kan bentuk perhatian kasih sayang saya. Dipikirnya ngasih nasihat anak, itu setiap hari itu bentuk perhatian kasih sayang. Saya tanya Akbar sama dia, dikasih nasihat tiap hari sama saya, nyaman nggak? Enggak lah pasti. Ya, dipikirnya itu perhatian kasih sayang. Itu contoh sederhana. Ternyata ya banyak anak hancur harga dirinya di rumah oleh orang tua. Salah satunya adalah akibat overdosis nasihat.
Oh, overdosis nasihat itu juga menjadi perhatian, jangan sampai overdosis. Iya. Oke, kita balik lagi ke 1821. Selama 3 jam, apa yang harus dilakukan selama 3 jam selain berbicara, kontak, ada hal lain mungkin saran dari Abah? Tiga Oke, kegiatan ya yang sangat sederhana. Yang pertama bermain dengan anak. Bermain. Ya, yang kedua belajar sama anak. Oke. Yang ketiga bicara. Bicara itu ngobrol. Yang tadi saya bilang jangan hanya ngasih nasihat, tapi ngobrol. Ah, oke. Ya, anaknya ngomong, kitanya ngomong. Ngajak ngomong anak itu berbeda dengan ngomongin anak. Oke, berarti tipsnya untuk kadang gini ya, saya punya anak 2, satu 3 tahun, satu 6 tahun. Kadang mereka itu ya tadi overdosis perhatian, minta perhatian terus. Jadi kalau misalkan kita lagi ngomong, mereka ngomong. Berarti porsinya mana? Kita dulu didengarkan atau kita dulu mendengarkan mereka ngomong? Bergantung ngomongnya apa dulu. Kan kita bukan nggak boleh ngomong sama anak, ngajak ngomong anak. Kita boleh memang. ngomong sama anak, anak-anak juga ngomong sama kita, kan gitu loh. Ya, tinggal pakai SOP saja masalah berantem itu dengan anak. Misalnya rebutan ngomong kan gitu. Yang mau mana dulu ngomong. Kalau ngomong semuanya, papa nggak mau denger. Nah gitu ya. Kakak dulu, ya udah kakak. Kakak selesai. Adek dulu sekarang adek, kan gitu loh. Nah, itu masalah teknis, kan gitu loh ya. Intinya di kegiatan 21 itu jadi kan itu kenikmatan kita kebersamaan dengan anak. Seru nggak sebetulnya Akbari ketika misalnya anak-anak begitu kadang-kadang ada berantem sedikit, seru nggak sebetulnya? Ya iya seru lah ya kalau misalkan pada saat itu. 1821 itu sebenarnya nikmat karena fokus. Yang membuat anak jadi gangguan adalah ketika kita di dekat anak kita nggak fokus. Anak ribut tuh akhirnya jadi gangguan. Kenapa? Kitanya lagi gini, anaknya ribut. Akhirnya mama ambil tuh anak. Padahal mamanya, padahal dari pagi sampai sore udah sama mamanya loh, kan gitu. Orang tua udah dari pagi sampai sore udah berpisah dengan anak, ya kan? Masih asik sendiri dengan judul Me Time. Me Time, ya. Kan Oke, gitu. Abah Ihsan, saya berasa ditampar bolak-balik sama Abah Ihsan. Iya, ini juga pelajaran juga bahwa kan memang menjadi orang tua tidak ada sekolahnya, tapi tidak ada salahnya untuk melihat dari pengalaman-pengalaman Sekarang sudah ada yang lain. sekolahnya. Sekarang sudah ada sekolahnya. Sudah ada sekolahnya. Oke, sekarang gini deh, Abah Ihsan kalau misalkan ada yang mau ikut kursus sama Abah Ihsan kemana? Ada website? Ada. Apa? Ya, tinggal dibuka saja www.auladi.net. Auladi.net. Auladi.net, Anda bisa melihat apa saja nanti kurikulum ya dalam tanda kutip yang diberikan oleh Abah Ihsan. Anda juga nanti bisa beritahu. Auladi.net. Abah terima kasih banyak atas tamparan-tamparan dan pelajarannya ya. Merasa ditampar. Pastinya. Loh, ini baik karena saya jadi bangun. Sebagai orang tua memang harus bangun bahwa memang quality time terhadap anak-anak itu paling penting karena tadi ada 60% pada saat anak SMP, berkurang lagi menjadi 40% pada saat anak SMA dan menjadi 20% pada saat anak kuliah. Itu pun jika Anda memiliki quality time yang cukup pada itu minimal. Dengan cara apa? Salah satunya tadi menggunakan quality time bersama anak. 3 jam salah satunya adalah bermain atau belajar.